Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, kalau kita ngomongin kista, mungkin teman-teman langsung berpikir, oh kista ini wanita ya. Tapi kista ini juga bisa dialami oleh laki-laki. Jadi bukan hanya wanita saja yang bisa kena kista. Jadi kita akan membahas spermatokel bikin buah zakar besar. Apa itu spermatokel? Spermatokel adalah kista jinak berisi cairan yang terbentuk di dalam saluran epididymis. Epididymis adalah tabung kecil yang terletak di bagian atas testis. Tabung ini berfungsi untuk menampung dan menyalurkan sperma. Ketika epididymis tersumbat, ya spermatokel ini bisa terbentuk. Kista ini bisa tidak sakit ya teman-teman. Ya ketika diraba itu seperti bencolan ya, agak keras di bagian atas testis. Apa tanda dan gejala spermatokel? Gejala spermatokel itu yang pertama teman-teman bisa tanpa keluhan. Nah jadi teman-teman testisnya membesar tapi bisa tanpa keluhan. Yang kedua ya tentu teraba benjolan ya. Benjolan bisa seperti kacang polong ya di bagian atas testis. Yang ketiga, kalau kistanya besar ataupun benjolannya besar, ini bisa membuat rasa sakit dan juga tentu membuat tidak nyaman. Yang keempat, ya teman-teman bisa merasa rasa penuh ya. Kemudian testis yang ada kistanya tadi, spermatokel itu terasa lebih berat. Penyebab spermatokel. Teman-teman, penyebab pastinya ini belum diketahui ya, tetapi ini disebabkan oleh spermatokel itu menumpuk di epididymis, jadi terbentuklah spermatokel. Spermatokel ini diduga terbentuk karena adanya penyumbatan ataupun peradangan ya akibat infeksi maupun cedera. Tetapi ada juga kasus yang tidak infeksi, tidak cedera, tapi ada spermatokel. Faktor resiko spermatokel. Nah teman-teman, tentu spermatokel ini terjadi pada laki-laki ya. Nah laki-laki yang sering mengalami ini rentang antara usia 20 sampai 50 tahun. Bagaimana cara mendiagnosa spermatokel? Teman-teman tentu untuk mendiagnosa spermatokel itu tentu dokter ya. Nah ini nanti dokter akan menanyakan ya ataupun anamnesa ke pasien, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan nanti diraba testisnya, ya ditemukan testisnya itu membesar ya dibandingkan di sebelahnya ya. Kemudian nanti testis ketika diraba bisa terasa nyeri dan juga bisa tidak terasa nyeri. Kemudian jika terdapat benjolan tadi ya ataupun testisnya membesar, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan tambahan yaitu transiluminasi, yaitu dengan cara disenter ya. Disenter, kalau seandainya bening ya berarti kan isinya cairan kista, tapi kalau seandainya disenter padat ya bisa saja itu sebab lain, misalkan tumor ya, tumor testis. Yang kedua, kemudian USG testis. Nah, saat pemeriksaan USG testis ya ini untuk melihat benjolannya ya, strukturnya bagaimana. Pengobatan spermatokel. Biasanya kalau tidak ada keluhan ya ataupun tidak ada gangguan ya ataupun masalah ya, pasien tidak akan datang ke dokter ya. Jadi teman-teman ya saat ada keluhan ataupun saat merasa tidak nyaman ya baru nanti pasien baru datang ke dokter. Nah teman-teman ya, nanti ketika spermatokelnya besar ya kemudian mengganggu, kemudian ketika dokter meriksa, oh ini harus dilakukan tindakan, itu tindakannya yang pertama itu bisa spermatokelektomi, artinya nanti spermatokelnya itu diangkat. Dengan cara apa? Dibedah ya, di skrotumnya. Yang kedua itu aspirasi, artinya aspirasi itu bukan kita menyuarakan pendapat, tapi itu nanti cairannya disedot ya, cairannya disedot dengan jarum khusus. Nah, jadi biar kempes. Pada spermatokel ini bisa kambuh. Nah, tapi kalau seandainya kambuh, ini bisa dilakukan aspirasi dan juga skleroterapi. Tujuan skleroterapi ini nanti ya itu supaya jaringan parut tumbuh. Nah, supaya jaringan parut tumbuh supaya tidak kambuh-kambuh lagi spermatokelnya. Pencegahan spermatokel. Teman-teman ya, pencegahan yang paling baik adalah dengan cara mendeteksinya secara dini. Jadi teman-teman ya harus rajin-rajin ya meraba skrotumnya, testisnya.
Kalau seandainya ada yang membesar ataupun ada benjolan teraba, yaitu segera konsultasikan ke dokter. Ya bisa dilakukan misalkan 1 bulan sekali, tapi jangan dipencet-pencet terlalu keras. Ataupun teman-teman misalkan bisa bercermin, ya dicermin, dilihat ya bentuknya ada perubahan atau tidak. Ketika teman-teman melakukan pemeriksaan sendiri semakin sering ataupun semakin rutin, ya kalau seandainya ada perubahan sedikit, teman-teman akan lebih mudah mengenalinya. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.